Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada santriwan dan santriwati kelas 9, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, yaitu mapal fikih, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Silakan yang di rumah boleh mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna biha fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat ya sampai malam ini, sampai terakhir kita tidur. Kalau besok sudah nggak tahu ya, besok apakah kita masih dibangunkan oleh Allah atau tidak, maka malam hari ini semoga waktu maupun usaha maupun pulsa yang kita usahakan untuk belajar dan di jalan Allah ini dicatat sebagai hujjah ya, sebagai bukti kalau kita pergunakan waktu kita untuk kebajikan. Baik, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, silakan diingatkan teman-temannya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Ini kayaknya semuanya baru akhwat ya. Yang ikhwan belum bisa bergabung. Monggo bisa diingatkan barangkali ada yang kenal ataupun mungkin lewat grup atau apa, silakan tafadhal. Mumpung belum tertinggal jauh, kita masih di permulaan. Monggo diingatkan terlebih dahulu. Malam ini kita akan melanjutkan materi tentang sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnah puasa. Maaf, apakah materinya sudah muncul? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, syukur, alhamdulillah. Oke. 4 yaitu sunnah-sunnah puasa. Jadi kalau kita melakukan ini, ya, kita mengerjakan hal-hal ini, maka nanti akan menjadi sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, ya tidak dapat apa-apa. Nah, kalau semacam itu, ya, maka jangan mudah atau menganggap remeh tentang sunnah, ya. Ora apa-apa loh, ora ditindakno enggak apa-apa, wong cuma sunnah kok gitu. Jadi kadang banyak orang yang beralasan, kan cuma sunnah gitu. Seakan-akan dia cuma memikirkan yang wajib saja. Yang penting kan yang wajib, sunnah loh itu enggak usah dikerjain enggak apa-apa.
kadang begitu. Apa lo? Nggak usah, guru sunnah ya. Kadang kan begitu. Banyak orang kan menganggapnya remeh. Padahal sunnah itu, ya sunnah itu kalau dilakuin dapat pahala. Dan memang ditindak di dulunya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hajri minal kalami. Sunah-sunah puasa dianjurkan ketika berpuasa melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu ta'jil, pakai ain ya. Pakai ain, ta'jil. Kalau pakai hamzah takjil itu artinya bisa berbeda. Ya, artinya bisa berbeda. Maka ini harus hati-hati dalam pelafalannya. Begitulah kehati-hatian bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sungguh sangat bagus ya. Dipakainya ain ya, takjil. Ya, takjil. Nah, itu artinya menyegerakan, segera ya. Di dalam Al-Qur'an itu saya lupa ayatnya. Astagfirullahaladzim. Ajjalna minkum man yuridul ajilata ajjalna. Minkum man yuridul ajilata ajjalna. Maksudnya apa? Barang siapa yang menginginkan ajilah. Ajilah itu dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia maka akan disegerakan. Di dunia itu. Tapi nanti di akhirat tidak akan dapat. Terus kemudian juga ada lagi ajalna. Pakainya bukan ain tapi takjil. Nah itu artinya diakhirkan. Jadi ya Allah ajil. Segera. Ajil. Akhirkan. Gitu kan. Diundur dulu. Nah, jadi perbedaannya sangat sangat jauh sekali perbedaan antara ain dan hamzah. Ini kalau kita mengucapkan bahasa Arab yang sudah masuk ke bahasa Indonesia itu meskipun sudah masuk ke bahasa Indonesia ya tetap harus fasih juga pelafalannya ya. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Tapi kalau orang Indonesia biasanya takjil itu identik dengan makanan atau minuman. Ada pembagian takjil gratis gitu kan. Ya, jadi identik dengan makanan minuman gitu. Padahal takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Maksudnya gimana? Kalau sudah tiba, ya ini kan ada nomor 29 nih. Kita lihat nomor 29 itu apa isinya. Nah, ini. Ketika yakin matahari sudah terbenam. Nah, ketika sudah yakin matahari itu terbenam, ya, sudah gelap, kemudian di ujung sana ujung sini itu sudah terdengar suara azan, maka ya segera takjil, segera berbuka. Ya, jangan nanti saya mau bareng nunggu keluarga dulu, udah lagi perjalanan, nunggu ibu dulu masih di perjalanan, nanti bareng-bareng bukanya. Ya, tidak begitu, tapi harus segera disegerakan. Ketika sudah mendengarkan azan, ya segera berbuka. Atau artinya segera membatalkan puasa. Ya karena memang sudah waktunya berbuka. Jadi begitu ya tentang takjil. Nah, ini menyegerakan berbuka itu ternyata adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Kalau kita melakukannya, insya Allah dapat pahala. Gitu. Takjil ya, menyegerakan buka. Kalau di pondok tuh lucu ya. Ya di mana aja sih pondoknya. Cuma kalau di Al-Huda tuh bukan lucu tapi unik gitu. Penuh dengan keestetikan gitu, estetik. Kalau di Al-Huda itu kalau sahur pakai waktu Al-Huda, kalau berbuka pakai waktu luar, pakai waktu masjid luar. Jadi pakainya WIB. Ya, waktu Indonesia ya. Apa WIB, WIA, waktu Indonesia Al-Huda gitu. Jadi unik ya. Nah, karena di tempat kita terkadang agak sedikit molor waktunya karena hanya dipersiapkan. Di sahur pakai waktu Al-Huda, kalau buka pakai waktu masjid luar, insyaallah. Jadi monggo ya, siapapun yang berpuasa, baik puasa sunnah
Apalagi lebih-lebih puasa wajib Ramadan, kalau sudah tiba waktunya, sudah matahari yakin kalau sudah terbenam, maka disegerakan takjil ya. Yang kedua, takhirus sahur ya, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Nah, sahur. Jadi sahurnya rada mepet-mepet. Ya, kalau apa namanya? Kalau di kita kan biasanya ada tanda imsakiyah, jadwal imsakiyah. Ya sebenarnya itu memberikan kehati-hatian kepada kita agar agar supaya kita itu nggak lalai. Ya waktu ya sahur ya sahur. Kadang banyak di antara umat muslim itu yang dia orang sahur nggak apa-apa kok, nggak sahur nggak apa-apa, aku kan kuat gitu kan. Jadi ya nggak begitu juga, meskipun nggak sahur itu tidak dosa, tapi ya usahakan makan sahur, karena makan sahur maupun mengakhirkan makan sahur itu terdapat pahala sunnah. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Nah, berkahnya yang mana? Kita nggak ada yang tahu. Karena urusan berkah nggak berkah itu Allah yang memberikan. Ya, bisa jadi berkahnya itu waktunya, karena memang waktu sahur itu waktu-waktu malaikat turun, ya, turun kemudian mendoakan manusia yang sedang beribadah. Karena waktu sahur atau waktu subuh itu pergantian malaikat menjaga di bumi, sif-sifan dia. Ketika sahur atau ketika fajar, malaikat yang di bumi naik ke atas, ya, yang di atas, yang di langit ya, gantian turun ke bumi untuk menjaga gantian. Nah gitu. Makanya dalam sebuah riwayat itu malaikat itu begitu. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang melaksanakan kegiatan ibadah di waktu pagi. Ya, yaitu menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sahur, menyaksikan orang-orang yang sholat subuh, menyaksikan orang-orang yang tahajud, menyaksikan orang-orang yang beribadah di waktu itu. Makanya sangat eman kalau misalkan sahur, terus apalagi nggak sahur, ya sahur tapi misalkan sambil nonton TV, kemudian waktunya ngerti-ngerti wis adzan subuh, kemudian yang masjid, kan eman sekali. Padahal di waktu sahur itu sambil menikmati santap sahur, sambil berdoa, insya Allah doanya diaminkan oleh para malaikat. Jadi berkah itu bisa jadi waktunya, atau bisa jadi karena makanannya, atau bisa jadi karena apalagi ya. Ya namanya berkah kita nggak ada yang tahu karena rahasianya Allah. Baik. Jadi meskipun kuat seharian puasa, tetap usahakan sahur, ya, tetap usahakan sahur. Pengucapannya pun juga harus fasih ya, sahur, bukan sahur. Ya, kalau sahur pakai H itu artinya begadang. Kalau sahur, nah, ya kan, kalau sahur itu ya sahur. Ya, itulah bahasa Arab. Sahur itu artinya begadang. Taib. Yang ketiga, meninggalkan perkataan buruk. Taib, sampai di sini, faham Tom? Faham Tom? Insyaallah fahimna Ustaz. Lanjut ya. Yang ketiga, meninggalkan perkataan buruk. Ini godaan terbesar kita ya di bulan puasa. Godaan besar di bulan puasa itu yaitu susah untuk mengkontrol lisan. Lisan itu nih bahasa Jawa ini ilat. Nah, ilat itu ada dalam bahasa Arab itu namanya huruful illat atau huruful illah. Huruf ilat itu ada ini nih huruf ilat. Alif, wawu, ya. Nah, contohnya ridho. Contohnya ridho. Nah, do-nya ini huruf ilat. Ya kan? Kemudian
Contoh lagi khosya. Khosya. Aduh, ya-nya jelek. Nah, kho ya. Ya. Nah, ya-nya ini huruf ilat. Ya, yang wawu apa lagi ya? Yang wawu contohnya nama yanmu, artinya tumbuh. Aduh, ini kertasnya kecil. Nggak bisa type. Yama yanmu. Jadi beberapa huruf yang di belakangnya itu ada alif, wawu, dan ya. Itu namanya huruf ilat. Huruf penyakit. Makanya banyak orang yang gampang terkena sakit atau penyakit itu gara-gara nggak pandai menjaga ilat, yaitu lisan. Nah ini selama bulan Ramadan juga dia harus bisa mendapatkan sunnah ini. Sunnahnya apa? Yaitu meninggalkan perkataan buruk. Kan diingatkan tuh sama Nabi Muhammad, kamin sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang nggak dapat apa-apa ketika Ramadan atau bulan puasa karena dia tidak bisa menjaga, pandai-pandai menjaga lisannya. Yang dia dapat justru hanya kepayahan, kehausan, dan kelaparan saja. Ya, jadi makna shaum itu sendiri kan imsak ya, imsak. Jadi menahan, yang ditahan itu bukan hanya lapar dahaga saja ataupun jima atau berhubungan badan bagi yang suami istri. Yang berat juga adalah meninggalkan perkataan buruk. Mungkin kita mampu untuk menahan tidak makan minum gitu, tapi ternyata untuk ngerem ucapan kita itu susah. Dan zaman now itu berkembang ya, karena dunia ini berubah maka semuanya juga ikut berubah. Oke lah, secara lisan memang tidak berkata-kata, tetapi kata-katanya itu keluarnya dari tulisan. Jadi kata-kata tidak keluar dari lisan, melainkan kata-katanya atau kalimatnya itu keluar dari tulisan. Status, kemudian di beranda Facebook, di Instagram, di komentar, netizen. Wah, Masya Allah kalau bulan puasa itu panen ya. Panen pahala lah, atau panen dosa lah. Jadi kadang termakan oleh gosip, kemudian termakan oleh fitnah, sehingga kita ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan, wah Masya Allah. Jadi mungkin lisannya tidak berbicara, tetapi tangannya yang berbicara. Nah itu menandakan sebenarnya kalau al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah mengingatkan di dalam surat Yasin ya. Kalau orang yang suka yasinan harusnya tahu ayat ini. Suatu hari di mana lisan, mulut yang digunakan setiap waktu untuk berbicara itu dikunci, dibungkam serapat-rapatnya. Kemudian tanganlah yang berbicara, kakilah yang berbicara. Kemudian watashhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi bima kanu yaksibun, sebagaimana yang dilakukan. Jadi nanti mulutnya ini dikunci, kemudian yang berbicara adalah tangan-tangannya, ini jari jemari. Masya Allah, na'udzubillahi min dalik. Bayangin kalau misalkan lihat tangan kalian, terus kemudian dari al-ibhamu asbabatu al-wusta, masih ingat? Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiyal ibhamu asbabatu al-wusta al-bin suaru al-hinsaru. Semoga antum masih ingat belajar bahasa Arab dulu waktu kelas 7 sama Ustaz Aryan. Jadi bayangin tangan-tangan kita ini ya, jari jemarinya itu jempol itu ada giginya. Terus kemudian gambar bukan gigi ya, tapi mulut gitu kan. Terus kemudian ibham asbabatu juga ada jari-jari ada gigi-giginya, ada mulutnya. Semuanya ada, terus ngomong dia, ngomong gitu. Mulut kita nggak mau bohong nggak bisa gitu. Tapi yang berbicara adalah tangannya. Kamu dulu lihat ini ya. Kamu dulu posting ini ya. Kamu ini dulu
komentari ini ya, kamu dulu ngikutin ini ya. Masya Allah. Jadi nanti semuanya akan ditanggung jawabkan. Semoga pertanggungjawaban kita lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk sunnah ya, meninggalkan perkataan buruk. Jadi bukan hanya perkataan ya, sekarang lebih berkembang yaitu tulisan yang buruk. Karena media kita sekarang lebih luas yaitu medsos. Oke. Kemudian yang kelima, waktu-waktu terlarang untuk berpuasa. Wa yuhram siyamu khamsati ay wa yuhramu siyamu khamsati ayyam al-idani wa ayyamut tasriqi thalathati. Diharamkan berpuasa pada 5 hari. Ada 5 hari. 2 hari raya. Ya, 2 hari raya ini ada 30 ini apa coba kita baca. Hari raya ini haram. Hari raya Id Fitri dan Id Adha. Jadi pas ketika hari raya itu nggak boleh puasa. Ustaz, saya kan lagi semangat banget, Tat. Saya menghormati Idul Adha, Idul Fitri. Karena saking semangatnya saya pengen puasa. Tidak boleh. Ya, haram. Ya, ini kenapa kok tidak boleh? Ya, dijelaskan dalam sebuah keterangan di fikih itu karena hari itu adalah hari kegembiraan kaum muslimin. Maka jangan digunakan untuk berpuasa, ya sudah, makan-makan, ya kan, minum-minum, bahagia-bahagia begitu. Baik, kemudian ayyamut tasriqi ats-tsalatsah. Yang 11, 12, 13. Nah, setelah sholat Idul Adha itu ada tasrik, itu juga nggak boleh berpuasa. Ustaz, saya pokoknya saya ingin menghormati ayam tasrik setelah selesai sholat Idul Adha. Bahkan kalau perlu tak gabung 10, 11, 12, 13, nggak tanggung-tanggung Tat. Dari tanggal 9-nya dari puasa Arafah, 9, 10, 11, 12, 13 saya pengen puasa. Nah, maka tanggal-tanggal yang 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh. Waktu-waktu itu terlarang. Waktu senang-senang kok malah poso, gitu kan? Nah, jadi hari tasrik 11, 12, 13 itu kesempatan, ya, kesempatan untuk para kurban, ya, para kaum muslimin yang berkurban itu untuk menyembelih binatang kurbannya itu di hari-hari itu. Makanya kenapa kok dikasih kesempatan sampai 3 hari, yaitu tasrik itu begitu. Mungkin habis sholat Id, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu mungkin nggak cukup karena mungkin banyak yang berkurban, makanya dikasih kesempatan sama Allah tanggal 11, ya kan, tanggal 12, tanggal 13 dikasih kesempatan ya 3 hari itu. Nah, ini maksimalkan untuk berkurban. Kalau melebihi tanggal ini atau sebelum tanggal 10 itu bukan binatang kurban, atau melebihi tanggal 13, tanggal 14, 15 itu juga bukan binatang kurban lagi, tapi sudah binatang sedekah. Ya. Maka mohon waktu-waktu yang ini yang sangat mulia ini, yang 5 waktu ini ya, maksudnya 5 waktu 5 hari maksudnya 2 hari raya dan juga 3 hari tasrik ini jangan digunakan untuk berpuasa. Ustadz tambahin lagi satu lagi. Ya, tambahin lagi satu lagi. Waktu-waktu yang terlarang untuk berpuasa, khususnya akhwat. Nanti kalau kalian sudah punya suami, ya, kalau sudah punya suami, kalau kalian mau puasa, baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib pasti kan ketahuan kan, terutama puasa sunnah, mohon kalian izin terlebih dahulu kepada suami, ya. Syukur-syukur kalau misalkan puasanya barengan, terus buka juga barengan gitu kan. Nah, jadi lebih asyik gitu, sahur bareng, buka bareng gitu kan. Nah, kalau misalkan mau puasa, matur dulu sama suami. Apalagi kalau suaminya tidak puasa. Sedangkan yang istri harus berpuasa. Bagaimanapun harus izin. Kalau izin, kemudian diizinkan, alhamdulillah, silakan berpuasa. Kalau misalkan suami tidak berkenan untuk mengizinkan, jangan maksa. Jangan berpuasa. Ya, jangan berpuasa. Karena nanti akan timbul mudarat yang lebih besar. Mudarat itu lawan kata manfaat. Contohnya, ya suami nanti dia bisa emosi atau
Ya, seharusnya senang-senang misalkan begitu, tapi istri malah puasa. Intinya kalau mau puasa sunnah, matur sama suami. Syukur-syukur malah suami juga ikut puasa. Nah, itu ridhonya suami itu luar biasa, karena ketika seorang istri itu sudah, seorang wanita sudah menjadi statusnya istri, dia itu harus taatnya kepada suami, bukan lagi kepada orang tua. Nanti itu ada babnya sendiri ya, anak-anakku ya. Baik. Kemudian wa yukrah shaumu yaumi syakki illa ayyuwafaqa adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Ini hukumnya makruh ini. Dimakruhkan, tapi sebelum lanjut ini terakhir ya. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Dikerjakan boleh sih, tapi sedikit dibenci. Namanya makruh. Makruh itu ya dibenci. Boleh tapi dibenci gitu. Lebih baik ditinggalkan aja. Dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Syak itu apa? Syak. Syak itu artinya roib, keraguan. Lihat yang nomor 32 isinya apa ya? Yaitu hari yang diragukan. Ya. Apakah masih 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan? Nah, kan kita kan bingung gitu kan. Bingung, biasanya harus menunggu sidang isbat dari pemerintah dulu gitu kan. Nah, ini dimakruhkan berpuasa pada hari itu, kecuali hari itu sudah menjadi kebiasaan berpuasa sunnah atau menyambung puasa sebelumnya. Contohnya begini, contohnya besok itu hari Kamis, ya, besok itu hari Kamis. Ya, memang hari Kamis besok ya. Kita bingung karena belum ada informasi dari Kementerian Agama atau MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau dari orang yang alim dan juga ahli fikih atau fuqaha. Kita ragu, besok itu 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Ya kan? Karena kita bimbang, sudah tinggalkan saja. Besok tidak perlu puasa sunnah. Ya, tidak perlu puasa sunnah Kemis. Tapi kalau dari semenjak kita kecil kita sudah membiasakan puasa sunnah, atau enggak dari sejak kecil ya, kita sudah mendawamkan, sudah membiasakan, sudah menjadi kebiasaan kita berpuasa sunnah Kemis, Senin Kemis. Lah besok itu setelah tanya ke sana kemari kok ternyata besok itu masih 30 Sya'ban, monggo puasa boleh. Ya, puasa boleh. Boleh berpuasa. Ya, karena dia ngambil keutamaan puasa Kemis itu. Tapi nanti dia di hari Jumat udah masuk 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu ya dialami oleh kalian, ada 2 pilihan. Boleh kalian tinggalkan ya, karena itu ragu iki besok itu 30 Sya'ban apa sudah masuk Ramadan, ya aku bingung sedangkan belum tahu ilmunya. Lali belum tekok gitu kan, belum tanya ke yang paham. Nah, kalau ragu tinggalkan, enggak usah ya. Tapi kalau aku udah kebiasaan setiap Senin Kamis puasa Ustaz, eman banget kalau misalkan saya tinggalkan, ini puasa sunnah saya terakhir sebelum saya puasa Ramadan wajib gitu kan. Nah, dia akhirnya berpuasa. Qadarullah, pas ketika pertama kali puasa Ramadan, Allah memanggilnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai di sini, enggak usah kita lanjutkan. Ini nomor 6 ini pertemuan bulan depan ya. Ini nanti pembahasannya agak sedikit panjang ini karena urusan yang sudah berkeluarga. Ya, ini dijelasin juga dalam Al-Quran ini, kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga kemudian kok dia nggak sabar, kemudian pengen bersetubuh di siang hari antara suami istri, ya, suami istri yang sudah saja nggak boleh, apalagi berzina yang bukan suami istri, yang pacaran kemudian dia berzina, naudzubillah, ya lebih besar lagi hukumannya. Nanti kita akan bahas secara detail insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Fahim Ton?
Sudah jelas ya? Saya Ustadz ulangi lagi. Fahimtum? Fahim, Ustaz. Fahim. Baik, alhamdulillah. Semoga yang sebentar dan sedikit ini menjadi bekal untuk masa depan kita, untuk keilmuan kita, sehingga ketika kita beribadah itu kita yakin, kita tenang karena berlandaskan atau berdasarkan ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hayya binana tatim bi qiraati alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.